Beliau orang sudah dijamin surga, orang yang maksum dijaga dari perbuatan dosa dan berbagai keutamaan. Masih beristighfar 100 kali kita dijamin juga tidak banyak dosa, maka kita perbanyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan, telah ditetapkan atas kalian untuk berpuasa, yaitu puasa Ramadan, sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelummu agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Kehadiran bulan Ramadan mendatangkan berbagai keutamaan, dan itu semua tidak bisa kita lewatkan begitu saja. Kita isi dengan amalan-amalan sepanjang bulan Ramadan, siangnya maupun malamnya. Ada 7 amalan pokok, 7 amalan utama pada bulan Ramadan. Tentu banyak lagi amalan yang lain. Kita di sini akan mencoba merefleksikan 7 amalan utama pada bulan suci Ramadan. Apa itu? Yang pertama, ya puasa Ramadan itu sendiri. Di dalam surat Al-Baqarah 183 tadi yang sudah saya bacakan, kewajiban berpuasa sebagai salah satu rukun Islam kita. Kita tunaikan kewajiban puasa tiap hari bagi yang tidak uzur, tentunya dari sahur sampai berbuka, untuk menggapai ridha Allah. Rasulullah SAW menegaskan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan rasa keimanan, paruh pengharapan akan ridha Allah, pengharapan ampunan Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Masya Allah, subhanallah ya. Jadi puasa Ramadan itu sangat penting, menjadi ibadah pokok di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua adalah sholat tarawih atau sholat malam yang disebut dengan tarawih. Kalau sholat wajib itu udah otomatis, memang amalan yang paling pokok. Ini wabil khusus di bulan Ramadan adalah tarawih. Makanya kita lihat, kita saksikan di masjid-masjid. Beberapa kali kemarin kami hadir di Masjid Isya juga ramai jamaah salat tarawih, dan ini mesti dipertahankan. Biasanya ramai, nanti menjelang hari pekan kedua ketika mulai turun, naikkan lagi nanti pekan terakhir. Jangan ada kemajuan softnya yang tadinya 10 soft jadi 9 jadi 8, kan ada kemajuan. Itu kemajuan yang kurang bagus. Nah, kemajuan yang bagus pertahankan softnya, bila perlu tambah. Yang kedua tadi adalah salat tarawih. Rasulullah SAW menekankan, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qoma mendirikan sholat, yaitu sholat tarawih pada bulan Ramadan dengan iman, dengan rasa pengharapan ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosanya setahun yang lalu. Jadi 2 pasangan yang ideal. Kalau siangnya berpuasa, malamnya mendirikan sholat, yaitu sholat tarawih. Kemudian amalan yang ketiga itu apa? Ya jelas adalah membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran sampai hatam. 1 bulan satu kali hatam, insya Allah. Karena amalan Quran menjadi amalan yang utama. Rasulullah SAW sendiri setiap bulan Ramadan murojaah di hadapan malaikat Jibril alaihissalam, membacakan atau menyampaikan ayat-ayat yang sudah diterima, diurutkan. Nah, ini kan Rasulullah memberi contoh, para sahabat, para ulama memberi contoh bagaimana membaca Quran. Bahkan banyak ulama-ulama, apalagi para sahabat, yang sampai menghatamkan beberapa kali. Ada yang 3 kali hatam, ada yang 5 kali, ada yang 10 kali, ada yang 30 kali. Ada Imam Asy-Syafi'i menghatamkan sampai khusus bulan Ramadan 60 kali. Pagi sampai sore hatam, sore sampai pagi hatam. Ini kan Masya Allah. Kita coba tekadkan di kelompok kami tahun yang lalu itu ada yang ya teman-teman masih
sepantaran kita lah, orang-orang sudah berkeluarga, bahkan dia bisa menghatamkan ada yang 5 kali, ada yang bahkan ada yang 10 kali. Baru kemarin sore laporan di grup, ada yang sudah hatam dalam 4 hari, berarti ini kan 3 hari kemarin hatam, ini Masya Allah. Jadi amalan utama adalah membaca Quran. Kemudian amalan utama yang keempat tentunya adalah bersedekah. Ada zakat, itu tentu jelas, ada infak, ada sedekah. Sedekah pemberian kepada orang yang akan kita beri siapa. Karena Rasulullah SAW memberikan contoh, Rasul senang bersedekah, apalagi pada bulan Ramadan itu secepat hembusan angin. Begitu saking cepatnya, orang kadang-kadang belum diminta dia ngasih, apalagi kalau ada orang minta. Nah, ini bulan sedekah akan dilibatkan ratusan kali lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan lebih dari itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah itu seperti air memadamkan api, yaitu amalan memadamkan dosa. Kita padamkan dosa dengan sedekah, membersihkan harta, membersihkan diri kita, keluarga kita. Ini Masya Allah. Nah, kesempatan sedekah tidak harus menunggu nanti di akhir bulan. Sedekah every day. Walaupun kemarin ada ibu-ibu mencoba menggerakkan sedekah walaupun cuma 5.000, tapi tiap hari, biasanya tiap habis subuh titipin ke anaknya, masukin ya ke kotak masjid. Atau sedekah ingat kepada keluarganya, saudaranya yang sedang kekurangan, kita kirim ya transfer sekian ratus ribu misalnya. Mumpung bulan Ramadan besok, jangan khawatir, tidak ada rumusnya orang yang gemar bersedekah jadi miskin, gak ada. Yang ada bahkan semakin berkah, semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini konsep bersedekah, konsep berbagi kepada orang lain. Konsep berbagi ini dipakai oleh orang-orang Jepang dulu. Ketika negaranya selesai perang itu kan apa yang dikerjakan? Beri beasiswa S1, S2, S3 gratis kemana-mana. Yang penting beri dulu. Nanti pulang dia akan membangun negerinya menjadi negara yang kuat. Indonesia kalau mau maju kasih beasiswa sebanyak-banyaknya S1, S2, S3. Pemerintah yang biayai, pemerintah juga uangnya dari rakyat. Nanti kembali lagi ke rakyat, dia selesai dari S2, S3 akan membangun tanah airnya sendiri. Itu konsep bersedekah. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, nanti kebaikan akan kembali pada dirimu sendiri. Kemudian yang kelima, amalan yang utama adalah tentunya berdoa. Bulan Ramadan ini rangkaian surat Al-Baqarah 183, 185, kemudian 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an. Al-ayah. Jadi bulan Ramadan itu kaitannya adalah bulan pengabulan doa. Allah akan mengabulkan doa apapun yang baik kan dikabulkan Allah pada bulan Ramadan ini. Kapan lagi kita mau berdoa? Ayo minta apa? Keperluan pribadi, keperluan keluarga, keperluan apa saja, pekerjaan, nggak apa-apa sila untuk kebaikan kita. Apalagi keperluan akhirat supaya dihabiskan dosa-dosanya, mendapat ridho ampunan Allah. Ini kesempatan pada bulan Ramadan, yaitu amalan doa. Dan yang keenam, amalan utama pada bulan Ramadan adalah memperbanyak istighfar, bertobat, mohon ampun kepada Allah. Karena dengan beristighfar, Allah akan ampuni dosa-dosanya. Allah beri rezeki dari arah yang tidak diduga-duga, dan Allah beri solusi dari setiap problem. Indonesia tidak kurang orang pintar, Indonesia tidak kurang orang yang hebat. Yang kurang adalah orang yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan istighfarnya? Selesai sholat. Wabil khusus yaitu wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang gemar beristighfar pada waktu sahur, itu kegemaran orang beriman. Jadi waktu sahur, jadi antara jam 3, 4 menjelang subuh itu kesempatan-kesempatan untuk memperbanyak istighfar. Tentunya di samping pada waktu-waktu yang lain. Rasulullah SAW sendiri beristighfar sampai 70-100 kali sehari semalam. Nah, beliau orang sudah dijamin surga, orang yang maksum, dijaga dari perbuatan dosa dan berbagai keutamaan, masih beristighfar 100 kali. Kita dijamin juga tidak banyak dosa, maka kita perbanyak istighfar. Kalau 100 kali berarti minimal setiap selesai sholat itu 20. Itu baru 100 baru standar. Belum utama, lebih. Selesai sholat 30 kali, 100 kali dan seterusnya. Jadi ini amalan yang keenam adalah memperbanyak istighfar. Dan yang ketujuh, amalan yang utama pada bulan Ramadan adalah
ikut melaksanakan i'tikaf pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan. Untuk apa? Dalam rangka kita wujud cinta kepada bulan Ramadan. Begitu mau akhir, kebanyakan orang sedang memikirkan THR-nya, memikirkan bagaimana mudik, memikirkan bagaimana baju baru, bagaimana pokoknya seolah-olah pikiran di sini justru kesempatan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru ini kesempatan bulan mau habis, perbanyak amal melalui i'tikaf, memperbanyak di masjid, menetap di masjid untuk i'tikaf. Ada kegiatan kembali lagi ke masjid, kegiatan kembali lagi ke masjid. Nah, ini menjadi amalan utama pada bulan suci Ramadan. Insya Allah dengan amalan-amalan yang utama itu ditambah amalan-amalan yang lain akan membekas Ramadan ini. Ramadan tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Nanti tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Siapa yang menentukan? Ya kita sendiri. Kalau kita berkata bisa, insya Allah bisa. Man jadda wa jadda, siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Jadi amalan, 7 amalan pokok bulan Ramadan. Yang pertama kita laksanakan puasa dengan iman. Yang kedua kita laksanakan tarawih baik berjamaah ataupun sendiri di rumah. Yang ketiga kita gemar membaca Quran sampai khatam minimal 1 kali. Yang keempat kita gemarkan bersedekah, kita perlu tiap hari. Yang kelima kita perbanyak doa kepada Allah. Apalagi doa untuk saudara-saudara kita di Palestina untuk meraih kemenangan. Yang keenam memperbanyak istighfar. Dan yang ketujuh adalah kita i'tikaf di masjid pada 10 hari yang akhir bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan ini kita dapat melaksanakannya dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir batin, memberikan semangat ruh buat kita untuk melaksanakan amalan-amalan utama pada bulan suci Ramadan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.